Anda untuk berbuat seperti ini, tujuanmu apa dulu? Tentu bagaimana Kenapa? Anda untuk tujuanmu apa? Tujuan saya, oke, Ya. tujuan saya agar orang itu tidak tersesat. Begitu. Yang menurut kamu yang sesat siapa? Bukan menurut saya, menurut perkataan Yesus. Bukan menurut saya. Anda mau sesat atau tidak itu urusan Anda. Tetapi karena amanat dari Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda kan makhluk. Maka saya memberitakan Injil kepada Anda. Dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu entah siapa yang sesat, entah Anda atau saya. Ingat itu. Oh, kalau saya tahu Anda yang sesat. Saya tahu, bisa saya buktikan. Di mana sesatnya? Bisa. Oke, boleh kita buktikan. Gimana, Ustaz? Kita buktikan. Boleh kita buktikan. Boleh. Ya buktikan Boleh? di mana sesatnya. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Bingung kan? Oten itu apa maksudnya? Orang Kristen. Oh, oten. Saya kurang paham. Makanya aku tanya sama loading. Kalau Paan di daerah mana, Paan? Paan di daerah mana? Saya orang Sumatera. Sumatera, salam kenal ya Pak. Buat salam buat semua Iya. keluarga di sana. Jadi di sini saya punya tema ini Pak, Oten ajaran bingung, karena kebanyakan Oten sekarang ini, Kristen sekarang ini mereka bingung dengan mereka punya apa kitab suci sendiri Pak. Itu kenapa begitu ya? Saya bertanya ini Pak. Oke. Sebelum saya menjawab atau apa, saya mau tanya juga sebaliknya sebelum Boleh. saya menjawab. Boleh, Ini tidak masalah Pak. Ini acara loading ini dasarnya apa dulu untuk Ini membahas, komunitas agama mewartakan ajaran Yesus, memberitakan pengajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya itu Ya. gelar saya PST kan? Iya, dasarnya Pak loading ini untuk mewartakan ini dasarnya apa? Maksud saya. Iya. Adakah mandat Dasarnya dari karena Bapak amanat atau agung. bagaimana maksud saya? Dasarnya kan amanat agung Pak. Iya, Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Enggak sesuai apa? Ada enggak mandat dari Bapak itu untuk diberikan untuk memberitakan itu, mewartakan itu? Kan di dalam begini Pak, di dalam Bible itu sudah tertulis beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan banyak makhluk di TikTok sekarang Pak. Daripada joget-joget mending dengar firman Tuhan. Benar tidak? Kan? Ya kan tidak perlu harus membahas apa kitab orang kan, yang kamu ungkap itu kan kitab isi Alkitab, beritakanlah semua ya kepada semua orang. Ya di dalam Al-Quranmu ada nggak mandat dalam Al-Quran seperti itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Bapak manusia kan? Kan? Ya manusia. Yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Untuk apa ya Allah kami dilahirkan di tengah-tengah manusia? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Sebagaimana di dalam Bible kan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bapak begini Bapak lebih suka yang mana? Ketika ada orang buka komal dan memberitakan Injil, atau orang buka komal joget-joget sambil pakai yang pendek-pendek begini, sambil goyang-goyang begini? Bapak lebih suka yang mana? Mau lebih suka orang buka komal memberitakan firman Tuhan, atau orang yang buka komal terus dia begitu, baru pakai baju singlet? Coba, mana yang Bapak pilih? Saya kasih pilihan sama Anda, silakan. Pilihan apa maksudnya? Bapak lebih suka orang buka komal seperti ini dan memberitakan Injil, daripada orang buka komal, perempuan buka komal pakai singlet, baru dia begini Pak, tunjuk ya tocan, begitu. Bagaimana Pak? Bapak pilih yang mana? Tidak perlu masuk ke sana ke pribadi orang, mau kita mau yang mana. Itulah kesalahan. Oh salah Bapak. Kita berpikir. Bapak pemikiran salah. Enggak, begini.
begini dulu, kita santai. Oh iya iya, silakan. Artinya, Silakan. jangan menanyakan kepada pribadi saya terkait apa yang saya suka. Karena yang saya tahu itu hanya pribadi saya. Nggak mungkin pribadimu, saya mengetahui pribadimu, entah suka mau anak di bawah umur atau apa, kan gitu ya. Kan nggak perlu kita bahas itu. Ya, jadi artinya kalau kepribadian orang itu menanyakan apa sukamu, kita ini kan, kamu itu udah dewasa, saya juga udah dewasa. Ya tentu dalam hal duduknya seperti itu, kita tidak perlu tanyakan lagi, kecuali kalau anak kecil, ya anak kecil, ya kita menanyakan kamu mau apa. Itu jadi kita harus pakai logika cara berpikirnya kalau kita bicara. Kamu menghadap sama siapa sekarang? Sama anak kecil atau sama orang siapa? Kan begitu. Jadi maksud saya, kamu jangan justice di sana untuk menanyakan terkait hal masalah kepribadian. Kamu tidak perlu tahu pribadi orang, maunya apa. Enggak perlu. Itu bahasa anak-anak kecil itu. Mohon maaf saya bilang kayak gitu. Jadi maksud saya di sini, makanya saya tanya dasarnya tadi si loading ini, atau benar namanya loading. Iya, jadi saya tanya itu Saya tadi. PST Pak. Ya. Itu PST loading, PST itu peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan Pak. JMC itu jangan modal congor, itu gelar dari Golgota Pak. Saya penginjil jalanan, saya buka-bukaan Pak ya. Kalau di Katolik namanya pastor, ya. Kalau di Protestan namanya pendeta. Karena saya Muslim, jadi PST. Apa itu PST? Peneliti sekolah teologi. Artinya itu pester. Pester itu dari akar kata bahasa Yunani, yaitu pres. Apa itu pres? Penginjil jalanan Pak. Begitu Pak. Silakan. Begitu. Ya, Salah. jadi, Makanya tadi saya mulai integrasi nih Pak ya. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda Pak. Simple. Saya tanya sama Anda. Jika Anda melihat rumah tetangga Anda terbakar, apakah Anda mengatakan dalam hati, puji Tuhan rumah saya tidak, atau Anda padamkan apinya? Ya kalau rumah seseorang kita membantu dia untuk memadamkan apinya kan nggak masalah. Itu kan rasa kemanusiaan. Iya, makanya itu. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan puji Tuhan rumah saya tidak, tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu merembet sampai kepada kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya saudara, kita punya kawan, itu berbuat yang salah, kita ingatkan dia. Kalau tidak, dia menuntut kita di hadapan Tuhan nanti. Nah, sementara Kristen sekarang ini berbuat kesalahan yang luar biasa, yaitu menduakan Tuhan. Bukan menduakan Tuhan, melainkan meninggalkan Tuhan. Begini loading, begini. Ya Pak. Semua agama ini tujuannya adalah bagaimana untuk bisa ada kehidupan yang kekal yang namanya surga. Betul tidak? Iya, betul, sepakat. Sepakat. Siapa sih yang dari surga itu? Kamu sudah pernah ke surga? Semua manusia dari surga. Matius 4 nomor 4. Mau bantah dalil? Silakan. Semua manusia dari surga. Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai. Anda mau bantah, silakan bantah dalil Anda. Ini dalil dalam Alkitab, kan begitu. Yang saya tanya sama Pak Loding, Ya, ya Pak Loding itu pernah nggak ke surga? orang belum mati kawan. Bagaimana kau suruh saya ke surga? Kau mau saya matiin. Yang Loding ini kan ini beragama untuk mencari surga atau beragama untuk mencari kehebatan di dunia, atau bagaimana maksudnya? Tidak ada mencari. Bapak, kita beragama tidak ada mencari kehebatan. Tidak ada yang hebat di dunia, yang hebat hanya Allah. Nah, justru itu yang hebat hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang hebat. Anda imanmu yang menyelamatkan kamu, betul tidak? Itu firman Tuhan. Jadi entah apa di mana tertulis itu? Di mana tertulis iman menyelamatkan? Ya, baca di surat Matius lah.
ada di situ. Bapak ini punya kitab suci tapi tidak tahu kitab suci. Ini sama dengan orang sih. Bapak dengar saya sebentar, Pak. Saya mau tanya sama Udah, Bapak begini, jujur. Iya, sabar. Jangan menjustis orang. Maksudnya begini. Anda untuk berbuat seperti ini, tujuanmu apa dulu? Tentu bagaimana Kenapa? Anda untuk tujuanmu apa? Tujuan saya, oke. Iya. Tujuan saya agar orang itu tidak tersesat. Begitu. Yang menurut kamu yang sesat siapa? Bukan menurut saya, menurut perkataan Yesus. Bukan menurut saya. Anda mau sesat atau tidak itu urusan Anda. Tetapi karena amanat dari Yesus, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda kan makhluk. Maka saya memberitakan Injil kepada Anda. Dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu entah siapa yang sesat, entah Anda atau saya. Ingat itu. Oh, kalau saya tahu Anda yang sesat. Saya tahu, bisa saya buktikan. Di mana Bisa. sesatnya? Oke, boleh kita buktikan. Gimana, Sis? Kita buktikan. Boleh kita buktikan. Boleh. Ya buktikan Boleh? di mana sesatnya. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kepada Allah dan kepada Dia. Bingung kan? Bingung. Ada berapa? Ada berapa yang kita percaya? Ada berapa? Pertanyaan saya, ada berapa? Di surga dan kepada Dia yang sudah ada di. Iya, berarti ada berapa itu? Ada berapa itu? Ya, mulai dia pura-pura gila ya, pura-pura gila. Iya, ada berapa maksudnya? Dan sudah jelas. Janganlah gelisah hatimu. Sabar. Loading. Gini loading. Menurut kamu kan sudah baca, sebenarnya kamu sudah paham. Saya tanya sama Anda, makanya saya bilang saya paham. Makanya Anda yang tidak paham. Begini, Anda bertanya pasti sudah paham, dan saya sudah paham itu. Silakan. Betul. Silakan. Betul tidak? Iya, silakan. Iya. Pahamkan saya. Kalau Anda sudah paham, saya mau dengar paham Anda bagaimana. Sama tidak dengan yang Yesus ajarkan? Coba. Sama tidak? Yang Yesus Katanya ajarkan. kalian mengklaim kalian adalah pengikut Siapa Kristus. yang percaya kepada Bapa, maka dia mengenal saya. Siapa yang Ya, mengenal Bapa, berarti dan ada dia berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? Ada berapa yang harus kita percaya? Jadi Ada berapa? menurut Bingung dia kan? Bingung. kepada Bapa dan kepada Dia, kepada Iya, kepada Bapa dan kepada Dia ada berapa? Yesus. Iya, ada berapa? 2. Ada 2. Yang mana Tuhan? Semuanya Tuhan. Banyak sekali Tuhanmu, weh. Kalau masalah Tuhan, jangan ngomong Tuhan banyak Tuhan. Nggak ada ilmu, kau ngoceh-ngoceh saja kau. Bukan. Begini, Iya, silakan. Hei, kamu menuhankan, kalau kamu tunduk ya dan diatur oleh seseorang, itu namanya kamu sudah menuhankan itu. Ya contoh tuanmu. Siapa tuanmu? Coba saya tanya dulu sama kamu, loading. Tuanmu siapa? Nggak ada Tuanmu, Tuhan ya? saya, Tuhan yang ada. Tuhan tidak ada saya. Nggak ada tuanmu. Berarti siapa yang kamu ikut? Nabi Muhammad. Nah, itu tuanmu atau apa? Tuhanmu. Bukan Tuhan, bukan Tuhan dia, bukan. Jadi itu tuanmu. Bukan. Itu pedoman hidup saya, pedoman hidup. Suri teladan menurut kitab suci saya. Begini Pak, Anda kalau berbicara, begini. dengar. Iya, dengar dulu. Belum selesai saya. Mending kau main gitar aja, kau nyanyikan satu lagu lah, biar enak kita. Daripada kau bicara pun tidak tahu. Pengertian menuhankan itu kamu tidak tahu masalahnya. Makanya satu-satu kalau ngomong di sini kita. Biar saya Oke, jelaskan. silakan jelaskan. Silakan. Pengertian tuh menuhankan, karena Tuhan itu dalam bahasa Indonesia, tahu? Iya, Nah, jadi silakan. kita menuhankan. Betul.
bagaimana ciri-ciri orang menuhankan? Ya, Silakan, kalau Anda kita jelaskan saya. Manusia, ya, ciri-ciri orang kita menuhankan manusia, artinya kita tunduk kepada dia, kita ikuti perintah dia, ya, itu kita sudah menuhankan. Contoh, ya, contoh kalau kita menyerahkan gimana, semuanya apa yang kita inginkan, ya, dengan dia, kita menuhankan dia supaya dia bisa mengatur hidup kita. Contoh, ada kadang juga dia menuhankan uang, tahu? Enggak, dengar enggak? Ada orang bilang dia selalu menuhankan uang. Artinya dia memberikan dirinya mengatur hidupnya hanya karena uang. Kadang juga seperti itu. Ya, kamu mengikuti tadi siapa tadi, suri teladanmu. Ya, kamu sama halnya kamu sudah menuhankan dia yang mengatur pola pikirmu, yang mengatur dirimu, yang mengatur bagaimana kamu bisa berbuat. Artinya kamu diatur sana, kamu ikuti saja. Itu sama halnya kamu sudah menuhankan. Jadi itulah pengertian menuhankan Tuhan. Kita menuhankan. Dan Tuhan itu dikatakan kepada yang mengontrol hidup kita. Jadi Anda itu, jadi jangan berpikir kalau bahasa Tuhan itu Bapa di surga. Ya, Tuhan pencipta, Bapa di surga. Ya, itu Tuhan gelarnya. Ya, jadi Bapak loading, artinya dalam hal ini, intinya kamu berbuat ini, saya kembali lagi, kamu berbuat ini tujuan kamu, jelas-jelas kamu seorang manusia. Bagaimana Anda mencari hidupmu supaya kamu itu diselamatkan dan kamu masuk ke surga. Intinya kita di dunia ini, ujung-ujungnya kita ke surga, itu tujuan hidup kita. Tapi jangan menghakimi sebelum Anda dihakimi, karena yang menghakimi itu adalah hanya Bapa di surga. Selain itu tidak kita bisa menghakimi orang. Karena bahasa kamu tadi, orang Kristen sesat bilang, kan itu bahasa kamu tadi. Tapi saya menyatakan ini, kamu adalah hanya seorang manusia yang tidak boleh menghakimi manusia, karena kita adalah sama di hadapan Tuhan. Ingat itu. Gantian boleh? Kira-kira demikian. Gantian boleh? Ya, silakan. Gantian boleh? Oke, baik. Anda diam, Anda mute ya. Tolong Anda mute. Anda diam, perhatikan saya. Woi, jangan buat muka lah. Perhatikan saya sini. Setiap kita manusia, ya, ketika apa yang kita lafadzkan, apa yang keluar dari mulut kita, kita harus bertanggungjawabkan. Tolong kasihkan saya data dari mana Anda baca tulisan dengan mengatakan bahwa menuhankan itu adalah kita mematuhi, kita menyerahkan hidup kita kepada dia, berarti kita sudah menuhankan dia. Di mana itu? Saya minta datanya di mana. Anda tanggung jawabkan, Anda punya lisan. Anda adalah seorang pemimpin rumah tangga, kan? Pasti sudah punya anak dan istri. Kasihkan saya data itu. Saya masih mode belajar. Saya turunkan level saya untuk belajar sama Anda. Di mana menuhankan itu artinya menyerahkan diri kepada seseorang, kita tunduk, kita patuh, itu namanya menuhankan. Kasihkan saya dalil. Jangan Anda bikin pembondoan publik di sini. Saya telan Anda nanti, saya mulai. Mana data? Mana data, bukan otak, data. Kau itu tidak ada otak, data yang saya minta, data yang saya minta. Kau punya napas saja salah, apalagi kau punya kata-kata. Mana datanya? Data. Saya buka, saya di depan laptop nih. Ayo, di mana? Anda supaya lebih cerdas lagi. Anda supaya lebih cerdas lagi. Turun di bawah. Kalian bernarasi bahwa menuhankan itu adalah menyerahkan diri kita, tunduk patuh kepada sesuatu benda begitu. Itu namanya menuhankan. Saya minta data tertulis dari mana? Dari mana Anda mendapatkan wawasan seperti itu sehingga Anda bisa paparkan di media sosial? Di mana itu? Kalau menuhankan itu adalah kita tunduk, kita patuh, berarti rata-rata kita semua manusia ini kita punya Tuhan orang tua. Ketika masyarakat tunduk dan patuh kepada aturan presiden, berarti Tuhannya itu presiden.
Inilah dongo-dongonya kalian ini. Kalau berbicara itu Pak, berpikir dulu baru berbicara. Kalau Anda ini tadi terbalik, Anda bicara dulu baru Anda berpikir. Kau ngomong ini, ingat Kristen-Kristen, kalian ngomong ini sama orang Islam. Kalian ngomong ini sama orang Islam yang dimana Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal itu. Kalian ngomong ini sama orang Islam. Orang gila, dia punya rumah, punya mobil, punya motor, tapi dia tidak sadar semua itu kalau dia punya semua itu. Karena kenapa? Karena dia dalam gangguan jiwa. Nah, ini kejadian seperti oten-oten sekarang, mereka punya kitab suci tapi tidak paham. Kan orang kalau gangguan jiwa itu kan begitu, dia ada rumah, ada mobil, ada motor, tapi dia tidak sadar kalau dia mempunyai semua itu. Kan? Sama seperti oten-oten sekarang ini kan punya kitab suci tapi tidak paham isi kitab sucinya. Kan? Jadi ketika mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka logila. Makanya timbullah tema seperti ini. Tadi saja dia sudah bingung kan? Berapa? Semuanya Tuhan, banyak sekali Tuhanmu. Rakus sekali. Kau sok-sok bicara di sini, kau pikir kita ini orang-orang yang pasien selanjutnya. Malam Bang. Malam saudaraku, silakan on cam dulu. Dia buat saya emosi tuh. Apa Bang emosi-emosi santai. Bukan, kalau kita berbicara itu, kalau kita berbicara kita pertanggungjawabkan kita punya bicara kan, benar tidak? Dia tahu itu menuhankan adalah patuh tunduk. Itu di mana? Saya minta datanya. Kan kita berdiskusi ini kan modal data, masa cuma modal nyawa? Ya silakan, gimana? Apa yang harus kita bahas nih? Kalau saya tidak mau bahas judulnya ini sih, silakan saja. Silakan. Tapi ini Gimana? mengenai Islam. Mau tanya Islam gak apa-apa? Kenapa? Mau tanya tentang abang, ajaran agamanya abang. Boleh mau tanya tentang agama, tapi ini masa cuma kelihatan begini, bagaimana netizen gua? Saya punya lebih terang lampu nih. Saya punya lampu lebih terang. Saya punya 12 watt. Kau punya berapa watt? Saya punya, daripada kita saling tanya-tanya, mulai kita lebih bercahaya saya. Coba kasih taruh muka itu baik-baik sedikit biar enak kita lihat. Masa kita diskusi begini? Coba. Nggak apa-apa kan dengar suaranya toh. Bisa? Silakan. Bisa silakan. Ya, tujuan ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa harus pergi ke Ka'bah sana baru cium batu Hajar Aswad, Pak? Yang kedua, Ya. kenapa ibadahnya harus satu arah gitu? Ya iyalah, kalau kita dua arah berarti jadi Kristen kita kan. Kristen kan ada yang bangun gereja ke kiri, ada yang bangun gereja ke kanan. Berarti sama juga kita dengan Itu Kristen arahnya beribadah kemana? kalau kita dua arah. Kan Kristen kan ada yang bangun gereja ke kiri, ada yang bangun gereja ke kanan kan. Biar beda daripada Islam, makanya Islam cuma satu arah. Kristen itu kan bukan satu arah. Terserah kan, suka-suka hati mau hadap kiri, hadap kanan, hadap tembok, hadap belakang, terserah kan, hadap-hadapan. Supaya kita bisa berbeda dengan Kristen kan begitu. Berarti kita cuma ambil satu arah. Begitu. Jawabannya cuma itu saja, Pak, biar berbeda. Iya, biar berbeda kan, karena kita Islam itu harus menunjukkan kenapa polisi pakai baju coklat, kenapa tentara pakai baju loreng, agar bisa bedakan ini polisi, ini tentara. Coba kalau polisi dan tentara sama-sama pakai loreng, kita tidak bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Nah, agar Islam bisa beda dengan Kristen, maka Islam itu dia beribadah cuma satu arah, supaya kalau ada beribadah satu arah, oh itu Islam, ada dia punya kiblat. Kalau Kristen kan ada yang bangun gereja ke kiri, ada yang bangun gereja ke kanan. Coba kalau nanti ditanya, man kiblat tuka?
di mana kiblatmu? Yang satu jawab kiri, yang satu kanan, kiri kanan, kiri kanan, maju jalan. Ngerokok. Berarti tujuannya ke kiblat sana. Berarti apa tidak salah kita tafsir bahwa harus sembah kiblatnya, bukan sembah Tuhannya? Karena ada itu tidak, itu arah sholat kita mengarahkan ke situ. Jadi itu menandakan bahwa Islam itu satu arah ketika beribadah kan. Mau dari mana dia pun tetap kiblatnya itu ke Ka'bah. Ketika kalau seandainya Ka'bah itu pun tidak ada batu Hajar Aswad, tidak ada, tetap kiblat kami ke sana. Karena kitab suci kami perintahkan kami kalau sholat menghadap ke kiblat. Seandainya kitab suci kami perintahkan kami sholat menghadap ke laut, pasti seluruh Islam menghadap ke laut. Tetapi yang adanya di dalam Bible itu, yang di dalam Al-Quran itu menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Jadi kami menghadap ke sana. Coba masa kamu mau suruh saya rubah saya punya kitab suci? Tidak, maksudnya tujuan penjelasannya apa? Kalau ke sana, kenapa? Mungkin di situ ada Tuhan kah atau gimana kah? Ya diperintahkan karena kita orang Islam itu ketika baca Al-Quran kami sami'na wa ta'na, kami dengar kami taat. Beda sama kalian Kristen, kalau baca Bible sami'na wa ingkar, kami dengar kami ingkar. Begitu. Kau semakin hari semakin tenggelam seperti matahari saja ya. Capek saya begini. Udah kau di bawah dulu lah. Bikin capek saja. Kepalanya itu seperti matahari, semakin hari semakin tenggelam. Jadi waktu dia naik itu sekitar jam 4 kan, dia naik sekitar jam 4. Lama-lama diskusi dia mulai turun jam 5, mulai turun jam 6, turun sampai sekarang tidak ada, dia sudah isya. Coba diskusi itu yang baik-baik lah. Saya itu begini teman-temannya, di depan saya ini kan ada cermin, supaya saya mau berbuat apa yang ketika Oten buat kepada kita itu, supaya mereka bisa merasakan. Karena begini, kalau tidak mau dicubit jangan menyubit, begitu. Kalau tidak mau basah jangan main api, kalau tidak mau terbakar jangan main air. Tebal ya, salah ya. Kalau tidak mau terbakar jangan main api, kalau tidak mau basah jangan main air, begitu. Kalau tidak mau cubit jangan menyubit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Jadi apa yang kalian bikin itu yang saya bilang kan, begitu. Kau juga percuma kita kasih dalil kan, dikasih Bible tolak, kasih babi makan. Kau bertanya tentang Islam tapi posisi kau seperti itu. Kiblat itu diperintahkan dalam Al-Quran, itu arah sholat kami menghadap ke kiblat, itu diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kami ikut, kalian mau terima atau tidak itu perintah kami dalam Al-Quran kami. Jadi kami tetap menghadap ke sana, begitu. Mau Ka'bah ada, mau Hajar Aswad ada atau tidak ada, tetap kiblat kami ke sana, gitu. Karena semua ajaran samawi kan begitu, menghadap ke kiblat. Kan ada di Mazmur juga ada itu kan, aku menghadap wajahku kan ke arah baitmu, itu ada kan. Bahaya nanti teman-teman kan kalau kita sholat suka-suka hati kita begitu, bagaimana ketika kita mati menghadap kepada Allah kan. Makanya saya heran kalian ini Oten, apa yang kalian cari di dunia ini coba sehingga kalian menduakan Tuhan. Kita semua hidup di dunia ini hanya sementara, semua pasti mati kok. Siapapun dia, raja-raja mati, presiden mati, rakyat biasa mati, semua mati. Hindu mati, Buddha mati, Konghucu mati, Kristen mati, Islam mati, semua pasti mati. Yang live mati, yang tap layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Ya, pasien selanjutnya. Ayam. Ya kasih kompensasi sama mereka lah, kan tidak enak juga kalau kita live sudah ada yang mawar-mawar ini. Kenapa kau ketawa? Silakan Ustaz tahu pula lewat penting pakai helm lagi. Pero sakit bang. Kenapa? Bukan lucu bang. Iya memang lucu, orang-orang begitu ambil lucu, saya buat apa kita ambil serius? Uang dikasih Bible tolak, coba kasih babi pasti masak itu. Bang Yosi cuma mengeluarkan kepala tadi. Kenapa harus mengeluarkan kepala begitu? Ya media, ya sesuai dia punya model kan, cuma masalah dia punya itu 5 watt, saya punya 12 watt. Maka saya lebih terang. Kau buka kamera dulu.
Ya baik. Baik, Bang Mungkin Yodi. dia ini mau belajar, dia ini Kristen teman-teman, dia Kristen dia. Tapi dia sudah ada ragu di dalam kekristenan. Semoga dia belajar baik-baik. Silakan. Silakan. Apa yang masih kau ragukan atau kau apa atau kita belajar apa, silakan. Konten ajaran bingung. Buka kamera dulu. Kau ini juga seperti Bang, nanti saya tutup kamera saja, Bang. Bolehkah? kalau begitu nanti di Komal Bang Inspirasi saja ya. Soalnya di sini saya punya perjanjian kekal sama netizen tidak bisa dirubah. Jangan kau jadi Paulus. Merubah perjanjian antara Abraham dengan Elohim ya. Oke ya? Ya, Pak. Centang satu ya. sudah. Ya, ya. Oke, siap. Yo, banyak belajar. Nanti kalau sudah buka Komal baru kau naik, tidak open cam tidak masalah. Kalau masih begini wajib open cam. Halo Pak. Halo Pak. Halo, Islam selamat Kristen. Malam kakak. Oke, oh ini pasti dari Flores atau NTT ini? Iya, cuma bertanya Asik. Katolik apa Protestan? Protestan. Protestan. Iya, bagaimana? Iya, kenapa di Islam bisa poligami, itu yang saya tanya. Kenapa? Di Islam bisa poligami, itu yang saya tanya. Iya, tidak masalah. Kalau kamu bisa berlaku adil tidak masalah. Nikahlah kamu 2, 3 dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil maka kembalilah 1. Sama seperti di Kristen kan? Tuhan kamu 1, 2, 3 tapi bilang 1. Sama kan? Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Kan tidak mungkin 3. Sama tidak? Yesus itu firman Allah. Apa? Yesus itu firman. Yesus firman. Roh Kudus Iya. Roh Kudus penolong. penolong. Allah Bapa Allah Bapa pengubah. pengubah. Oke. Nah, firman, penolong dan pengubah. Ada berapa ini? Itu cuma 1. Nah, itu kan 3 tapi bilang 1 sama. Nikahlah kamu 2, 3 dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil maka kembalilah 1. Sama. Jadi kalau di Islam istri boleh 3 tapi Tuhan cukup 1. Kalau di Kristen istri boleh 1 tapi Tuhan istri cukup 1 tapi Tuhan boleh 3. Sama kan? Akhirnya 3 dipres jadi 1. Itu ada data. gimana? Ada data poligami. Poligami bisa ada data di Al-Quran. Ada data. Ada data nikahlah kamu 2, 3 dan 4 dan apabila tidak mampu berlaku adil maka kembalilah 1. Ya saya pikir data itu apa dari Allah atau Kenapa Saya kau pikir-pikir? Saya saja tidak pikir. Kenapa kau pikir? Maksudnya Iya. kenapa Soalnya- kau pikir? soalnya begini Bang Loding, kalau dari Gimana? Allah tidak mungkin Allah suruh menikah lebih dari 1. Oh, berarti Allah itu tidak maha kuasa kalau tidak mungkin. Maha kuasa, tapi Itu sudah mungkin. Jadi itu pilihan kepada kita. Zaman-zaman dulu, kutanya sama kamu, ya. Kamu percaya Abraham? iya, Abraham istrinya berapa? ya makanya Abraham itu kan, makanya Yesus datang itu menggenapi. Iya, Abraham istrinya berapa? Saya tidak tanya Yesus datang menggenapi atau Yesus datang mau Ya, mengubah. ya, Yesus datang. saya tahu Saya lebih tanya, Abraham istrinya berapa? Ya, yang saya tahu dia istrinya lebih dari 1. Lebih dari 1. Salomo istrinya berapa? Iya, sama juga. Sama. Mereka Abraham dan Salomo sesat atau tidak? Orang itu cuman kasih karunia Allah. Makanya Iya, saya sama. tanya mereka sesat atau tidak? Ya,
kalau mau bilang ajarannya sekarang nggak bisa. Bro, zaman para nabi dulu itu, zaman dulu itu mereka nikah banyak sekali. Datanglah Nabi Muhammad, maka turunlah ayat untuk berpoligami itu dibatasi. Nikahlah kamu 2, 3 dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Jadi pilihan ini Allah berikan kepada kita. Kalau kamu merasa mampu kamu punya uang banyak, tenaga kuat, boleh kamu nikah 2, boleh lagi tambah lagi, boleh lagi tambah lagi. Yang penting bisa berlaku adil. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, bagaimana? Inilah kalian kalau menuhankan Tuhan yang tertempel di dinding, susah mau masuk. Kalau kamu itu kaya, kamu mau nikah berapapun bisa. Begitu. Kalau kamu kuat, kamu mau nikah berapapun bisa. Kalau kamu bisa berbuat adil, kamu mau nikah berapapun itu bisa, terserah kamu. Yang penting kamu sanggup tidak. Ini pulang kerja bawa uang 500.000, bayar koperasi 400, sisa 100.000. Anak beli anak buku, sisa 50. Belum bayar mas-mas, kemarin ada ambil sayur kangkung sama ikan apa. Oh, Tongkol. Itu ajaran dari Habis Nabi sudah. Muhammad. Maksudnya? Ajaran dari Nabi Muhammad itu boleh. Semua ajaran itu dari Tuhan. Mana ada ajaran dari manusia? Ajaran itu semua dari Tuhan, yang dibawa oleh utusan Tuhan. Kalau Bani Israel yang dibawa itu oleh Yesus, Musa. Kalau di kita Islam yang dibawa itu adalah Nabi Muhammad. Bukan ajaran dari mereka. Ajaran itu semua dari Allah, dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus, Tuhan Musa sama Tuhan Nabi Muhammad sama. Beda Bang Loding, ajaran Yesus dengan Dia Muhammad beda di beda. mana? Dia beda di mana? Dia beda di mana? Coba. Pastinya dia beda di mana? Pakai data. Tidak perlu pakai data karena saya gelap, saya posisi kerja. Beda satu saja. Satu saja yang beda ini yang saya tahu. Masa tidak perlu pakai data? Cuma modal apa? Modal gelap kau naik ke sini. Yesus terang dunia, Yesus terang dunia. Satu-satu naik gelap habis. Masa tidak modal pakai data? Bagaimana kalian ini? Silakan, pasien selanjutnya. Ini tahu itu. Masa kamu tidak hargai gelar saya itu JMC? JMC itu lama sekali, 3 tahun di Golgota loh. Jangan modal congor itu. Gimana? Saya itu selama 3 tahun di Golgota itu mengambil gelar JMC itu, masa kau tidak hargai itu? Sudah tahu malam Jumat begini, bulan pun datang silaturahmi sama istri saya kan? Hanya lagi. Halo, Henry. Ustaz. Iya, Kleng Ustaz, jangan keluar dari manusia, Kleng Ustaz. Kau punya Mas Kleng itu. Kleng, nanti selalu udah kau. Wih. Jangan keluar dari teman manusia ya. Tadi malam saya belum lupa. Kau kata masa gor kau punya leher, Kleng. Klengnya ini. Bagaimana kau mau gorok saya punya leher? Tuhan kamu saja dibunuh. Tur mah. Bagaimana kau mau ketemu saya, kamu mau gorok leher saya? Wong Tuhan kamu saja dibunuh orang, apalagi kamu. Kau ancam-ancam begitu, saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena yang diancam itu ibaratnya anak SD. Kenapa anak SD? Wong Tuhan kamu saja dibunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bela Dambi. Ya, gimana bang? Ya, ketawa gue nego Bang Loding, sabar Bang Loding. Iya. Biasa bang, malam Jumat istri datang pulang kan pak? Iya, iya. Ya silakan. Ayam. Sudah saya sampaikan tadi dari awal-awal buka komal, teman-teman. Komal saya ini komal lintas agama, bukan komal lintas kesurupan. Naik pula orang-orang yang kesurupan. Yang satu cuma modal gelap, yang satu modal botak,
yang satu modal nekat. Coba cari yang modal-modal data itu, mana ada nih? Ini gereja-gereja juga. Coba tolong beritahukan kepada persekutuan para gereja, kirim itu yang berkualitas ke sini dong. Masa kalian tidak bisa membantah tema ini? Kirim, tapi kirimnya satu-satu orang saja. Soalnya oten-oten ini kalau 2 orang di atas komal itu Islam yang jadi wasit. Ya, silakan. Pasien selanjutnya. Mama Rio, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Loding, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Lanjut, kasih semangat Bang Loding. Saya ketawa melulu Siap, nih. siap. Oke, siap. siap Bunda, Masya Allah. Sehat selalu Bunda ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ini kenapa kau ini? Kau ini kalau cuma dekat saya salib kau di pohon sukun, serius kau. Sayang kita jauhan kau. Astagfirullahaladzim. Siapa yang download dia punya TikTok ini ya? Orang-orang begini kok kasih TikTok jadi preman pula di TikTok. Astagfirullahaladzim. Henrik. Sabar tahan nak. Kenapa? Kenapa kau ini? Astagfirullahaladzim. Ini malam Jumat loh, bukan malam Minggu. Kalau malam Minggu enggak apa-apa kalian latihan kesurupan. Ini masih malam Jumat, cepat sekali kalian kesurupan. Itu tadi walaupun kita baca ayat kursi enggak mempan itu, palingan ayatnya kita simpan pakai kursinya saja. Bagaimana sampai jadi begitu? Inilah teman-teman, kalian lihat nih. Ini kalian lihat nih, kalau kalian jadi Kristen ini pasti lebih parah dari ini. Untung Allah jadikan kita orang Islam. Coba kalian lihat itu akhlak-akhlak mereka tuh, ya Allah ya Rabbi. Saya meludah itu, saya bukan pakai ludah asli. Ludah saya itu ludah rohani, tapi dia punya tadi ludah asli. Basah-basah HP-nya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kenapa mereka ini kejang-kejang ya? Pasien selanjutnya. Silakan. Naik lagi dia sendiri. Halo Bang Prime, Islam Kristen. Halo Guru, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Ya, Allah. Sambil ngopi teman-teman, gas tetep layar, kita pecahkan 1M. PDT Islam Kristen. Semangat Pak Guru. Muslim ya Pak ya? Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya, naik-naik kok, bagaimana kalian ini? Cobalah kalian baik-baik sedikit lah. Islam itu tidak pernah mencari musuh, tetapi ketika dihadapkan dengan satu musuh haram satu langkah untuk mundur loh. Kami tidak suka cari musuh, kami ini membawa rahmat untuk seluruh alam. Makanya kafir itu kan ada dua, ada yang harus kita lindungi dan ada harus yang kita perangi. Manakala kafir yang harus kita perangi ketika dia memerangi kita. Ketika ada penjajah datang kepada kita mau menjajah kita, masa kita tidak melawan? Oh, anak orang. Halo, Islam Kristen. Anak orang. Kalau kalian tunjukkan bahwa kalian punya kebaikan,
kalau kalian naik ke komal kami dan kalian sopan, maka kami orang Islam akan menunjukkan bahwa kami lebih sopan dari kalian, karena kami diperintahkan dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi kalau kalian naik terus tunjukkan bahwa kalian itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya binatang, oh, saya tunjukkan bagaimana cara saya menombak binatang di hutan itu. Jadi tergantung kalian. Makanya kita itu kalau berdakwah itu kan ada 4 itu, ta'aruf, ta'alud, targhib, taskil. Nah itu coba tunjukkan baik-baik, coba kalian tunjukkan yang sopan. Saya kasih kenyamanan kalian sampai tidak mau turun dari komal saya. Bang Rus, Islam Kristen. Assalamualaikum Islam bang. Semua saya mau bertanya sedikit ini. Boleh? Ya bang. Yang saudara muslim ditahan dulu, kita prioritaskan Kristen dulu, saudara-saudara muslim ya. Kita prioritaskan Kristen dulu. Halo Pak, halo Pak, Islam Kristen? Iya, agnostik. Apa Pak? Agnostik. Agnostik. Bapak punya nama susah sekali. Bagaimana kalau masuk surga ini nama saja susah begini? Artinya ketika malaikat panggil kan, Pak siapa namanya nih? Karena Bapak punya nama susah. Kau mundur dulu, antrian belakang sana. Nama susah sekali. Kasih nama yang baik-baik lah Pak. Silakan Pak, open cam Pak. Ya, sebentar, saya ngambil posisi dulu sebentar ya. Siap. Ambil posisi Pak, jangan ambil istri orang Pak. Bercanda Pak ya, kita bercanda Pak, biar ada hiburan Pak. Bapak ini ambil posisi apa ambil kuda-kuda Pak? Bapak? Bapak? Ambil posisi atau ambil apa nih ini? Ya. Siapa Supri? Kita ganti dulu. Ini pula dikirim nih. Dia ini bukan lama di gereja tapi lama di hutan. Jangan kau ngamuk di sini, saya telan kamu hidup-hidup. Jangan. Gimana kau kabar adik? Baik, puji Tuhan Yesus baik. Lagi di mana ini? Lagi di mana ini? Lagi di sebuah ruangan. Di sebuah ruangan. Ya, ada Bibel situ tidak? Siapa Supri? Tidak ada. Udah kita Tidak ada Bibel. Ya, cara Apa? ikut cara topik yang ada aja. Oke, Oten ajaran bingung, silakan kamu mau tanggapi. Oke. Oten ini, topik ini Oten ajaran bingung. Bingung itu dalam masalah apa? Masalah ketuhanan. Oke, baik. Masalah ajaran Baik. atau apa? Oke, masalah ini baik, kita buktikan kalau kamu bingung atau tidak ya. Nah, Tuhan kamu nama siapa? Kristo. Yesus. Yesus. Tuhannya Bunda Maria nama siapa? Tuhan Maria, Tuhan Allah. Allah. Berarti beda Tuhan kamu sama Tuhannya Bunda Maria beda. Ya. Enggak beda, sama. Nah, sama bagaimana? Tuhan kamu namanya Yesus, Tuhannya Bunda Maria namanya Allah. Kan kalian bingung. Coba jelaskan, coba. Ambil posisi dulu. Adik dengar akaks. Ambil posisi duduk. Ambil posisi duduk. Adik jangan berdiri. Begitu. Bukan sudah saya bilang kan, ini yang saya mau ingatkan sama kamu. Kamu itu kalau berdiri pasti signal putus-putus. Jangan kamu berdiri. Itu maksud dan tujuan saya. Kalau kamu berdiri sinyalnya putus-putus, mending kamu duduk. Bukan sudah saya bilang kan, orang punya paket darurat pun kalian kirim ke sini. Mana ini persekutuan para gereja ini?
Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, Bang XL, Islam Kristen. Bukan penyembah batu hitam, itu aja. Terus penyembah Tuhan yang punya tulang belakang. Silakan buka kamera. Untuk Abang, Bang XL. Ketinggalan Bang. Wih. Penyembah batu hitam, di mana kita menyembah batu hitam? Kasihkan kami dalil. Bagaimana kalian? Padahal kisah para rasul 4 nomor 11 itu kan sudah jelas Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Selesai. Tapi di mana Islam pernah bawa Tuhan Kristen batu, Tuhan Kristen batu? Pernah. Gitu. Karena kami itu pengen diskusi sehat. Kalau kalian itu diskusi hanya ingin menghujat. Kalau hujat menghujat itu saya ini sudah pensiun. Percuma, apalagi yang kita mau hujat, wong kalian sudah hinakan Tuhan kalian sendiri. Justru kami itu dilatih agar bagaimana Yesus itu jangan dihinakan oleh kalian. Kalian yang mengatakan Yesus terkutuk, baru kalian mengatakan kami yang menghujat. Gimana kalian ini? Teman-teman, cepat sekali 1 M ya. Makasih teman-temannya, Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Neger, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, saya sampaikan saja. Kita dengar saya dari Buton nih. Itu masa kita ketawa saja. Dari Buton. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Udin. Siap Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tidak ada yang naik, cuma bani keping di bawah. Jadi masalah jaringan saya ya, benar. Dari Ya, jaringan itu bukan cuma masalah jaringan, masalah Tuhan lagi kau itu. Sabar dulu, kita sambung. Al Febri, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siap. Makasih Pak. Kau itu bukan cuma masalah kau punya jaringan, masalah kau punya Tuhan. Tadi saya suruh kau duduk dengan baik, kita diskusi baik-baik ya. Dengar akaks ya. Oke. Coba kamu terangkan bagaimana bisa kamu dengan Bunda Maria Tuhannya beda. Tuhannya Bunda Maria adalah Allah, Tuhan kamu adalah Yesus. Silakan. Ya, yang tadi kan saya sudah menarasikan bahwa Tuhan saya dengan Maria Tuhan itu kan sama karena saya mengatakan iya sama. Sabar. Makanya Kau bilang saya beda. jelaskan begini. Tidak, makanya dengar dulu. Oke. Nah, dengan sini. Nah, kita bahas mengenai Tuhan Yesus ya. Sebelum kita mengenal Yesus, itu kita mengenal yang namanya firman Allah. Nah, firman Allah yang ketika turun ya, berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal Yesus ya. Di situ keilahian yang adalah Allah itu tidak akan hilang. Makanya keilahian yang adalah Allah karena tidak akan hilang, makanya saya mengatakan bahwa Tuhan Maria dengan Tuhan saya Yesus itu sama karena Yesus memiliki keilahian yang adalah Allah. Sekiranya jawaban. Saya rasa kau ini Om Strom Puana kau ini ya. Bicara tuh sembarang sekali. Kalau kamu mengatakan Tuhan kamu dengan Tuhan Maria itu sama, berarti Maria menuhankan anaknya. Bukan menuhankan anaknya, keilahiannya. Nah, berarti beda. Enggak. Nah, sekarang begini. Allah sama Yesus itu sama apa beda? Keilahiannya.
Yesus memiliki keilihan yang ada Di mana Allah. itu? Coba kamu ceritakan Yesus punya keilahian, jangan melibatkan Yesus punya kemanusiaan. Makanya, Nanti saya benar, suruh benar. Om Strom, dia Strom kau itu. Dengar sini. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, kita bukan berbicara mengenai Allah itu ada berapa. Allah itu kita bukan berbicara mengenai keberapaan Allah itu, karena Allah itu tidak bisa dilihat, betul. tidak bisa dihitung. Makanya begini, lihat sini. Makanya mengapa saya mengatakan bahwa Tuhan saya dengan Tuhan Maria itu sama? Karena saya lihat dari keilahian yang adalah Allah. Yesus memiliki keilihan yang adalah Allah. Makanya ketika kamu mengatakan bahwa apakah Tuhan saya itu sama dengan Maria itu berbeda? Saya mengatakan sama karena saya lihat dari keilahian yang adalah Allah. Yesus memiliki keilihan yang adalah Allah. Gitu. Oke. Ingat kamu kan sekolah. Setiap lisan yang kamu keluarkan itu pasti ada datanya. Harus kamu pertanggungjawabkan itu ya. Jangan kamu cuma cuap-cuap, akhirnya tidak ada datanya. Coba kamu tunjukkan di mana menceritakan tentang keilahian Yesus. Kamu tahu dari mana itu kalau Yesus punya keilahian dan mana datanya? Di mana datanya keilahian Yesus? Coba kamu tunjukkan sama saya. Kalau data dia iya, oke. Dia dari Yohanes kan menulis tentang firman itu, ya kan? Mungkin tidak secara eksplisit, tapi dengan data-data yang ada. Saya tanya simpel saja. Itu bersifat Ada tidak tertulis, termasuk ada tidak tertulis dinyatakan tidak. secara terus terang begitu. Kan Om Strom jemput dia ini kan, dia punya Strom HP, dia punya Strom jaringan sudah. Fokus baik-baik. Yang saya minta di mana tertulis Yesus punya keilahian. Yohanes Kalau pakai pada mulanya adalah firman itu bersama-sama, kan dia tulis tentang Yesus kan. Aduh, kau kalau pakai darurat tambah hutang paket lagi di Telkomsel. Di Telkomsel itu seboleh berhutang itu. Kau apa dulu? Kau pakai apa? WiFi apa? Jaringan apa ini data? Kau pakai apa ini? Kau pakai apa? Kau pakai data apa pakai WiFi? Kamu sama aku enggak. Ya sudah, lain kali saya turun. Kau ini astagfirullahaladzim. Kalian kalau mau berdiskusi, cari tempat yang bagus, perhatikan data baik-baik, karena ini tentang kebenaran loh. Begitu, bukan main-main. Kalian lihat orang Islam itu kan, orang Islam itu kalau mereka mau berdiskusi itu, mereka memang betul luangkan waktu sungguh-sungguh. Bukan main-main, ini bukan masalah main-main untuk apa, tidak teman-teman, ini serius ini kan. Kemarin ada yang di sawah pun naik ke Komal diskusi sama saya, bahkan ada lagi di atas Grab, di atas Gojek, naik di Komal diskusi. Jadilah Kristen yang baik, yang berdata, diskusi, luangkan waktu. Kami berdiskusi siang hari malam itu. Kami izin sama istri, sayang jangan dulu ganggu Abi ya, Abi mau diskusi dulu. Bilang sama anak, nak jangan dulu ganggu Abi ya, Abi mau diskusi dulu. Begitu.